anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Baik anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya? Baik? Baik. Sehat semuanya? Sehat. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan. Sebelum kita mulai, kita absensi terlebih dahulu. Pada kesempatan pagi ini kita akan belajar mengenai tentang menyayangi anak yatim. Anak yatim bisa disebut pula dengan anak yang tidak memiliki orang tua. Maka kita nih yang lengkap orang tuanya harus menyayangi, harus menghormati serta mengajak bersama kepada anak yatim. Nah, karena pada hari ini kita akan mempelajari tentang bagaimana pentingnya ya menyayangi anak yatim. Jadi hari ini kita akan belajar bagaimana sikap kita dalam menyayangi anak yatim sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nah, selanjutnya yang menjelaskan tentang yatim ada dalam apa? Dalam surat Al-Maun. Apa surat Al-Maun apa? Coba kita baca bersama. Sini ada surat Al-Maun, artinya adalah bantuan. Ar-ra'aital ladzi yukadzibu biddin. Artinya apa? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Artinya wala yahuddu ala ta'amil miskin. Wawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun.
alladzina hum yura'un orang yang riya, wa yamna'una ma'un. dan orang yang menggugurkan bantuan. Nah, jadi dalam surah Al-Maun itu terdapat salah satu ayat bagaimana kewajiban kita selaku umat muslim untuk menyayangi anak yatim. Nah, sekarang kita akan melihat, menonton video tentang bagaimana sikap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menyayangi anak yatim. Sudah siap? Perhatikan, ditonton dan disimak dengan baik-baik. Kelihatan? Seperti yang telah kita ketahui, Nabi Muhammad menaruh perhatian yang sangat besar terhadap anak-anak yatim. Pada suatu hari raya, Nabi Muhammad pergi keluar rumah untuk melaksanakan sholat Idul Fitri, sementara anak-anak sedang bermain dengan gembira di jalanan. Namun di kejauhan, tampak seorang anak kecil duduk berseberangan dengan mereka yang sedang bermain. Dengan pakaian sederhana dan tampak mulus, ia menangis terseduh. Melihat hal itu, Nabi Muhammad segera menghampiri anak tersebut, lalu beliau berkata, "Nah, mengapa kau menangis dan tidak bermain bersama mereka?" Anak kecil itu tidak mengenali bahwa orang dewasa yang sedang berada di hadapannya adalah Nabi Muhammad yang merupakan utusan Allah. Ia pun menjawab, "Paman, ayahku telah meninggal. Ia mengikuti Nabi Muhammad dalam menghadapi musuh di sebuah pertempuran, tetapi ia gugur dalam medan perang tersebut." Nabi Muhammad mendengarkan dengan seksama rangkaian peristiwa dan nasib malang yang menimpa anak tersebut. Anak itu pun melanjutkan ceritanya. "Ibuku menikah lagi. Ia mengambil warisanku yang merupakan peninggalan ayah, sedangkan suaminya mengusirku. Kini aku tak memiliki apapun, dan hari ini aku melihat teman sebayaku merayakan hari raya bersama ayah mereka. Perasaanku dikuasai oleh kehampaan tanpa ayah, karena itulah aku menangis." Mendengar penjelasan dari orang itu, hati Nabi Muhammad teruntuk. Ternyata masih ada anak-anak yatim dari sahabat yang gugur membela agama dan Rasulnya di medan perang yang mengalami nasib malang seperti anak itu. Namun Nabi Muhammad segera menguasai diri. Nabi yang duduk berhadapan dengan anak ini segera memegang tangannya. "Apakah kau sudi bila aku menjadi ayahmu, Aisyah menjadi ibumu, Ali menjadi pamanmu, Hasan dan Husain sebagai saudaramu, dan Fatimah sebagai saudarimu?" Tanya Nabi Muhammad. Mendengar tawaran itu, anak itu seketika mengerti bahwa yang di hadapannya adalah Nabi Muhammad SAW. "Kenapa tak sudi wahai utusan Allah?" Jawab anak ini dengan senyum terbuka. Nabi Muhammad kemudian membawa anak angkatnya pulang ke rumah. Di sana anak ini diberikan pakaian terbaik. Ia dipersilahkan makan hingga kenyang. Penampilannya diperhatikan, lalu diberikan wangi-wangian. Setelah selesai, ia pun keluar dari rumah Nabi Muhammad dengan senyum dan wajah bahagia. Melihat penampilannya yang sudah berbeda, para sahabatnya yang semula sedang bermain bersama mulai bertanya, "Sebelum ini kau menangis, tapi kini kau tampak sangat gembira." "Benar sahabatku, tadinya aku lapar, tetapi lihatlah, sekarang tidak lagi, aku sudah kenyang. Dulunya aku memang tidak berpakaian bagus, tetapi kini lihatlah, sekarang aku menggunakan pakaian bagus. Dulu memang aku ini yatim, tetapi sekarang aku memiliki keluarga yang sangat bahagia. Nabi Muhammad ayahku, Aisyah ibuku, Ali pamanku, Hasan dan Husain saudaraku, dan Fatimah saudariku. Bagaimana aku tidak bahagia?" Mendengar cerita sahabatnya, mereka tampak
usia semakin bertambah. Kebahagiaan ini pun lenyap ketika selang beberapa tahun setelah itu Nabi Muhammad meninggal dunia. Meratapi kepergian ayah angkatnya yang paling mulia, ia keluar rumah dan bersedih. Sungguh menyedihkan. Kini aku kembali terasing. Aku bukan siapa-siapa lagi. Aku kini menjadi yatim yang kesepian. Katanya sambil menangis sedih. Syedina Abu Bakar As-Siddiq yang menyaksikan anak ini segera memeluknya. Syedina Abu Bakar kemudian mengambil alih pengasuhannya. Wallahu a'lam. Semoga kisah ini dapat mempertegas iman kita dan semakin percaya terhadap kebesaran dan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nah, itu merupakan kisah tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana menyikapi terhadap anak sungguh mulianya Rasulullah Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menyayangi anak yatim. Kita juga sama selaku umat muslim harus memberikan contoh yang baik, mengikuti contoh dari Rasulullah dalam menyikapi sikap kita untuk menyayangi terhadap anak yatim. Nah, sekarang setelah kalian menonton video tersebut, sekarang kita diskusi mengenai tentang sikap kita terhadap anak yatim. Nah, kita bagi kelompok dulu ya. Kelompok 1 ya, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 dan kelompok 5. Silakan masing-masing kelompok oleh Bapak sudah dikasih ini soal ya. Nanti silakan untuk berdiskusi. Kita berikan waktu untuk berdiskusi sekitar 15 menit. Oke, diskusi dimulai. Kelompok 1 soalnya adalah apa yang dimaksud dengan anak yatim menurut agama Islam. Kemudian mengapa anak yatim memiliki tempat istimewa dalam Islam. Kelompok 2 ajaran Islam tentang menyayangi anak yatim, apa saja ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang menganjurkan umat Islam untuk peduli terhadap anak yatim. Kemudian bagaimana Rasulullah SAW memperlakukan anak yatim. Kelompok 3, mengapa penting untuk menyayangi dan membantu anak yatim, dan juga apa dampak positif bagi anak yatim dan masyarakat ketika mereka diperlakukan dengan kasih sayang. Kelompok 4, apa saja bentuk nyata dari menyayangi dan memperhatikan anak yatim dalam kehidupan sehari-hari, dan bagaimana kita bisa mendukung anak yatim di lingkungan sekitar kita. Nah, kelompok 5 yang terakhir, tentu saja bagaimana tindakan menyayangi anak yatim bisa memperkuat akhlak dan karakter positif seperti empati dan solidaritas. Oke, sekarang silakan untuk berdiskusi. Oke, kelompok 1 itu apa yang dimaksud dengan anak yatim menurut Islam. Jadi kelompok 1 ini silakan berdiskusi kira-kira apa sih anak yatim itu menurut agama Islam. Oke, kelompok 2 nih, kelompok 2 itu tugasnya apa saja ayat-ayat Al-Quran yang dinyatakan ataupun hadis yang menunjukkan agama Islam untuk peduli terhadap anak yatim. Apa saja ini ada Al-Quran, silakan cari ataupun yang tahu selain surat apa saja hadis apa yang menerangkan bagaimana sikap kita untuk menyantuni anak yatim. Sudah. Kelompok 3, apakah penting menyayangi anak yatim? Penting tidak? Kemudian bagus nggak kalau kita menyayangi anak yatim? Sekarang silakan kalian dicari atau besok ngobrol, diskusi kira-kira
sepenting apakah kita harus menyayangi anak yatim. Kelompok 4, coba kelompok 4. Apa soalnya bisa kelompok 4? Apa saja bentuk nyata dari menyayangi dan memperhatikan anak yatim dalam kehidupan sehari-hari? Begitu bagus. Jadi apakah perilaku kita selaku umat muslim ya dalam memperhatikan dan menyayangi anak yatim dalam kehidupan sehari-hari? Biasanya apa contohnya? Contohnya apa? Memberikan bantuan, memberikan makanan, dan lain sebagainya. Misalkan diskusi apa ya? Diskusi. Kelompok 5. Apa kelompok 5? Soalnya ada apa? Bagaimana? Akhlak dan karakter. Ini bagaimana nih tindakan-tindakan kita untuk menyayangi anak yatim? Silakan seperti apa tindakannya? Oke, silakan diskusi ya. Kelompok 1. Apa itu anak yatim? Coba. Ya, jadi anak yatim adalah anak yang ditinggal wafat oleh ayahnya sebelum masa mencapai usia kawin. Terus, apalagi? Coba kelompok 2, ajaran Islam tentang menyayangi anak yatim apa? Kamu berdiri saja biar kelihatan. So, dalam surat Al-Baqarah 20. Yang sangat mencintai anak yatim. Jadi bentukannya Rasulullah bersabda, aku dan orang yang menanggung atau melindungi anak yatim, gitu ya, maka kedudukannya di surga seperti ini. Artinya sangat dekat orang yang menyayangi anak yatim, orang yang menanggung dengan Rasulullah SAW. Jadi kalau kalian menyayangi anak yatim, kemudian kalian melindungi anak yatim, maka nanti di surga kita bersama Rasulullah akan dekat. Oke, kelompok 3, yaitu pentingnya menyayangi anak yatim. Coba jelaskan. Menyayangi anak yatim juga. Jadi kita ini harus apa? Harus saling membantu. Juga di sini meningkatkan kepedulian sosial. Ya, jangan cuek, jangan suka nakali anak yatim, jangan suka iseng terhadap anak yatim. Coba kelompok 4 apa? Bagaimana praktiknya kita menyayangi anak yatim? Coba Syah. Beberapa bentuknya dari menyayangi anak yatim antara lain memberikan bantuan materi seperti sumbangan makanan, pakaian, dan biaya pendidikan. Nah, jadi kita ini harus saling membantu. Punya atau lebih, maka kita bantu kepada anak yatim. Jangan sampai kita di pulau kita ada anak yatim tapi dicuekkan oleh kita, tidak boleh. Harus bantu, harus saling membantu, bahu membahu, memberikan dukungan secara emosional, memberikan dukungan secara sosial dan juga finansial. Kelompok 5 nih, kelompok terakhir bagaimana? Kamera. Ya, jadi menyayangi yatim juga mengajarkan kita untuk
memiliki sifat empati, berasa kasihan. Saja kita doakan saja mudah-mudahan orang yang ditinggalkan orang tuanya mendapatkan kesabaran. Oke, itu hasil kita hari ini. Dan jangan lupa nanti di rumah kalian harus menyayangi sesama manusia. Nah, sebelum kita tutup pada pertemuan kita hari ini, ya, Bapak akan menjelaskan ya, apa tentang pentingnya menyayangi dan membantu anak yatim. Apa saja? Yang pertama, perintah dari Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena benar sudah ada gitu ya. Al-aital ladzi yuqaddimu bid-din fadzalika alladzi yadumul yatim. Orang yang mengkafir ataupun orang yang jadi pendusta agama, salah satunya adalah mengambil anak yatim. Ya, itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasul untuk memperlakukan anak yatim dengan kasih sayang. Artinya harus dengan rasa sayang kita terhadap anak yatim. Yang kedua, gitu ya, pentingnya menyayangi anak yatim adalah mendapatkan pahala yang besar. Kenapa pahala yang besar? Karena orang yang membantu menyayangi anak yatim kelak di surganya akan bersama Rasulullah. Mau kalian nanti di surga bersama Rasulullah? Mau, semua orang pasti mau, gitu kan ya. Yang ketiga, membangun empati dan juga kepedulian sosial. Artinya kita selaku makhluk sosial, Pancasila ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus saling menyayangi. Punya harta lebih kita berikan kepada yang membutuhkan. Kemudian menjaga keseimbangan sosial dan moralitas. Artinya tidak ada perbedaan mana anak yatim, mana yang bukan yatim. Ya, secara pertama, ajak berteman seperti biasa, jangan membeda-bedakan pertemanan. Kemudian menjadi teladan kebaikan, artinya adalah kita menjadi tauladan seperti contoh yang telah diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Semua contohnya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menyayangi anak yatim sudah diberikan. Seperti apa? Satu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah anak yatim. Karena ketika beliau melahirkan, ayahnya sudah meninggal. Jadi Rasulullah hanya tinggal bersama ibunya yang tersisa. Tanda yang kedua, kasih sayang Rasulullah terhadap anak yatim sangatlah mendalam. Oke, itu. Kemudian menjaga hak dan kehormatan anak yatim serta membantu anak yatim secara langsung. Jadi kalau ada anak yatim di kelas ini ada nggak? Cuma yang sudah tidak ada orang tuanya ada? Lengkap semuanya lengkap? Nah, kalau ada kita harus saling membantu, ya. Oke. Selanjutnya di sini Bapak akan memberikan tugas. Ya. Nih, tugas silakan nanti tugasnya oleh kalian dikerjakan di rumah masing-masing. Besok dikumpulkan, ya. Jangan lupa dibaca bukunya, jangan sampai malas. Ya, kerjakan tugasnya, dibaca bukunya. Oke, nih Bapak kasih soal, ya. Nih 1, 2, 3, 4. Coba nanti dikerjakan. Hah? Lupa pulang ya. Nah. Kok bukan tadi? Ada? Ambil, nih, makan. Nah, ini
ini. Nanti ini dikerjakan, dibaca bukunya, kerjakan soalnya. Nanti di buku kita tahu ya sejauh mana kemampuan kalian dalam belajar. Ya, tuh. Sudah kebagian semuanya? Ya, sudah dibagi semua sudah? Oke. Oke, kalau sudah bisa saja. Itu saja. Terima kasih. Setelah ini jangan lupa rajin belajar. Ingat pesan Bapak pada pelajaran pagi ini harus saling menyayangi beranak ya. Dan bukan ini tetapi kepada sesama manusia ya. Itu saja, paham semuanya? Paham. Sebelum itu, marilah kita tutup pelajaran ini ya. Kita pulang ya. Oke. Silakan. Duduknya dirapikan terlebih dahulu. Kita akan pulang. Oke, silakan kepada ketua kelas untuk merapikan dulu. Doa sebelum pulang silakan. Di dia sebelum